Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshurafat nahdatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim. Para jamaah masjid At-Tawabin yang kami muliakan dan kami cintai, alhamdulillah hadir di sini sesepuh kita Bapak Haji Nalih, jamaah kita Bapak Gemar Diadi, jamaah kita ibu-ibu sekalian, ada Ibu Fakhrunisa, ada Mama Nopal, ada Mimi Musyrifah, dan ada Ananda Maulidia, serta yang kami hormati pula DKM kami yaitu Bapak Didik Soekardi beserta keluarga, serta para jamaah dimanapun dapat mendengar suara kami. Semoga kita semuanya senantiasa dikuatkan iman dan Islam kita, dimudahkan segala urusan kita, diberikan kita ilmu yang bermanfaat, rezeki-rezeki berlimpah untuk menunjang sempurna ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon doanya insyaallah pagi ini mudah-mudahan proses kelahiran calon cucu ya. Calon cucu saya itu Ananda Akram sedang melalui proses kelahiran. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam proses lahirnya dan anaknya sehat, ibunya sehat, dan anak yang lahir nanti semoga Allah jadikan keturunan yang soleh atau solehah, menjadi kebanggaan bagi orang tuanya, membawa berkah bagi keluarganya, dan menjadi suatu kebanggaan umat tentunya. Amin. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada 3 hal yang tidak boleh bosan ya. Pertama, tidak boleh bosan beribadah. Yang kedua, tidak boleh bosan belajar. Yang ketiga, tidak boleh bosan berbuat baik, beribadah. Yang kita lakukan ibadah itu kan sama saja. Sholat terus seperti itu, wudu terus seperti itu. Tidak boleh bosan ya. Memang ini suatu kewajiban. Apapun keadaannya, kita harus semangati diri kita, memotivasi diri kita untuk selalu beribadah istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kendor ibadahnya, jangan kendor sholat jamaahnya, jangan kendor zikirnya. Terus selama hidup sampai akhir kehidupan kita senantiasa istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang enggak boleh bosan adalah belajar. Seperti ini. Kita terus belajar menggali ilmu Allah, mencari sumber-sumber ilmu dimanapun, dari manapun.
bisa melalui YouTube, bisa melalui buku, bisa mendengarkan tausiah, bisa berdiskusi. Ya, ikuti semua pembelajaran ini sampai kita meninggal dunia. Jadi nggak boleh bosan, nggak boleh pensiun, namanya belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari sejak kecil sampai masuk ke liang lahat. Kemudian yang ketiga yang nggak boleh bosan adalah berbuat baik, beramal soleh. Sekecil apapun amal soleh itu kalau mengandung kebaikan, laksanakan. Tidak usah nunggu disuruh, dikomandoi, ya. Itu merupakan satu kewajiban kita. Amal soleh ini banyak sifatnya umum. Ya, segala apapun yang bernilai baik, positif, dan ada manfaatnya, itu dinamakan amal soleh. Minimal umpama kita senyum, nah ini termasuk amal soleh. Jangan bosan senyum, bermuka ceria, bermuka ramah, jangan bosan jamaah ya. Di rumah nyapu, ngepel, nyuci, itu termasuk bagian amal soleh. Jangan bosan, karena ada saatnya kita mengalami titik jenuh. Kita ingat bahwa berbuat baik, beramal soleh adalah bagian dari diri kita, bagian dari jiwa kita, bagian dari kepribadian kita untuk selalu beramal soleh, berbuat baik sepanjang hayat kita. Jadi inilah 3 yang tidak boleh kita bosan, tidak ada pensiunnya. Pertama apa tadi? Beribadah. Yang kedua, belajar. Yang ketiga, beramal soleh. Jadi ngaji seperti ini jamaah, nggak boleh berhenti, ya, nggak boleh pensiun. Terus kita ngaji, belajar. Ya, semoga kita istiqamah jamaah ya, insyaallah ya. Baiklah para jamaah sekalian, kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 47. Mari kita memperhatikan contoh-contoh bacaannya yang sesuai dengan standar ilmu tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Ya, sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Ya bani, ya bani, mad jaiz mun fasil, mad tabi'i bertemu hamzah di lain kata. Ya bani, panjang ya, 4 harokat. Isra sama tuh, Israil 4 harokat, ini namanya mad wajib muttasil. Mad tabi'i bertemu hamzah di satu kata. Israil, ra, nggak boleh ra ya, ra. Maksimal getaran 2, ra. Bisa ya jemaah, ra. Bisa coba ra. Iya. Isra ya. Israila. I-nya panjang mad badal. Ilal kuru dzal. Ujung lidah bersama ujung gigi seri atas. Ilal kuru, ul kuru.
ذي ذو ذو ذن ذن من المذنب ذي ذن ذا. Udkuru ni'mati ain ya, tengah kerongkongan. Ni'mati ya. Ni'mati tatitu berdesis hams. Ni'mati ujung lidah bersama gusi gigi seri atas. Ni'mati ni'mati allati mad jaiz munfasil. Allati mad tabi'i bertemu hamzah di lain kata. Panjangnya 4 harakat. Allati an'amtu. An'amtu ain ya. An'amtu. Enggak boleh ana ya. Ana enggak boleh. An'amtu ya tanpa qalqalah ya. An'amtu. An'amtu alaikum ain tengah kerongkongan. Alaikum. Alaikum. Wa anni nun bertasyid gunnah musyaddadah atau nun musyaddadah tajibul gunnah. Wajib dibaca dengung 2 harakat. Wa anni ya. Wa anni faddaltukum dad. Dad itu sifat utamanya adalah istitalah. Istitalah itu memanjang. Ya dari pinggir lidah kita memanjang bersentuhan dengan gigi geraham atas. Dha ya. Dha dadi du dadi du dadi du ضَنِضَتْنَ مِنَ الْمُطْنِ مَضِيضًا ضَنِضًا ya. Di samping istitalah juga itbaq ya. Isti'la sifat-sifat utamanya. Jadi harus naik ke langit-langit atas lidah kita ya. Ba ya. Faddaltukum tatitu. Faddaltukum kakiku. Tukum faddaltukum alal ain sama. Tengah kerongkongan. Namanya wastal halqi. Tengah kerongkongan. Alal sama tuh. Alal alamin. Alal alamin. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Ya, silakan Pak Gema, coba. Ru-nya panjang. Ru ada waw ya. Ain ni'am ya. Ni'mati ain. Ni'mati. Dha ya. Fadda. Faddal. Alhamdulillah. Tinggal huruf ain ketika mati perbaiki ya. Ni'am ya. Ni'mati. Bukan ni. Ain ya. Ni'mati. Ni'am ya. Ni'mati. Ya, silakan Pak Haji coba. Ninya panjang.
Ya bani, ya panjang. Ada ya ilal. An'amtu wa anni wa an ya iya wa anni faddal bukan fa ya faddal ya faddal alal. Alhamdulillah, dikit-dikit insyaallah bisa. Lanjut ibu-ibu silakan. Lal dan laza ya tanpa qalqalah. Lal kuru ya. Ain an'amtu alaikum faddaltukum. Faddal ada lam ya. Faddaltukum. Gak usah diburu-buru, jangan faddaltukum, gak usah diburu-buru. Faddaltukum ya. Ain alal sama tuh alal ain dua-duanya alal alamin. Yuk. Ya ibu belajar huruf ain ya ya alal tengah kerongkongan alal ya alal alamin. Coba. Nah, belum nemu aja, bukan nggak bisa, belum nemu. Kalau udah nemu mah gampang. Ayo, insyaallah berkah. Lanjut sebelahnya. A'udzu bu, a'udzu billah. Ainnya perbaiki ya. Alal ya alhamdulillah. Oke, ada lagi? Hah? Oh, ke belakang. Ya, mari kita ulas sekali lagi supaya sempurna bacaan kita. Mungkin tadi ada kesalahan-kesalahan. Kita ingin menutupinya dengan membaca secara berjamaah. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم
wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan sesungguhnya aku telah melebihkan kamu daripada semua umat di alam ini pada masa itu. Ya Bani artinya wahai keturunan Israel. Israel ini keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi garis keturunan Nabi Ibrahim itu ada dua. Ada namanya Bani Israel, ada namanya Bani Ismail. Bani Israel berarti keturunan dari Nabi Yakub. Ya. Udhkuru artinya ingatlah. Ni'mati, nikmatku, allati yang an'amtu, aku telah anugerahkan. Aku telah anugerahkan alaikum, kepadamu atau atasmu. Wa anni, dan sesungguhnya aku. Ni itu menunjukkan aku. Wa anni, dan sesungguhnya aku faddaltukum, telah melebihkan kamu. Aku telah melebihkan kamu. Ala, atas, ya. Al-alamin, alam semesta. Itulah arti perkata. Mari kita lihat penjabarannya melalui untan syair yang sudah saya susun tadi sebelum santap sahur. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hai Bani Israel, ingatlah semua nikmat dari Allah, sangat besar bersyukurlah dengan mengucap alhamdulillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Memang semua manusia, semua keturunan diberikan nikmat oleh Allah. Ada yang bentuknya kecil, ada yang bentuknya besar, ada yang bentuknya sangat besar. Nah, kalau disebutkan dalam Al-Quran seperti ini berarti nikmat tersebut sangat-sangat besar. Kalau nikmat-nikmat yang kecil kadang nggak disinggung secara garis besar. Tapi kalau terkait nikmat-nikmat hebat, nikmat-nikmat raksasa, disinggung oleh Al-Quran, diingatkan. Kepada siapa ini? Bani Israel, anak keturunan Israel, nama lain dari Nabi Yakub alaihis salam. Jadi jangan kutuk Israel sekarang ini. Yang kita kutuk adalah orangnya, ya. Orang Israel, bukan Israelnya. Israel itu nama Nabi Yakub. Israel hanya hamba Allah yang sangat patuh. Jadi kalau kita mengutuk Israel, bukan nabinya yang kita kutuk. Orang-orang Israel jahat zaman sekarang yang setiap hari menindas orang-orang Palestina. Nah, di sini diingatkan cara bersyukur yang paling mudah terhadap nikmat-nikmat Allah
baik itu bentuknya nikmat yang kecil, yang besar, yang sangat besar. Sangat cara bersyukur yang paling mudah apa? Ucapkan alhamdulillah. Ini cara bersyukur yang paling mudah. Alhamdulillah. Dan ini membuat kita nyaman jemaah ya. Ketika mengatakan alhamdulillah itu nyaman. Bacaan itu betul-betul menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ditanya nih, coba jawab. Contoh ya. Gimana kabarnya jamaah? Gimana kabarnya? Nah, jangan tiru orang bule, orang barat. Fine katanya. Yang diingat fine-nya. Yang kita ingat apa? Sang pemberi nikmat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baru baik. Bahasa Arabnya alhamdulillah bi khair. Jangan kayak orang barat, fine ya. Nah, kita jangan. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya, begitu ya. Ini cara yang paling mudah untuk bersyukur. Ini juga kita ajarkan ke anak-anak kita ya. Kalau kita berikan sesuatu, ya, ucapan nak, alhamdulillah, baru terima kasih. Biasakan ya jamaah. Ini kalau nggak dibiasakan dari kecil, anak itu nggak bisa bersyukur. Bukan masalah nikmat itu besar atau kecil. Walaupun nikmat itu kecil, remeh, sederhana, tetap wajib bersyukur. Supaya kita menjadi orang-orang yang ditambah nikmatnya. Jika kamu bersyukur, walaupun nikmat itu kecil, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat tersebut. Jika kamu tidak bersyukur jamaah, walaupun hartanya banyak, badannya sehat, nggak mau bersyukur, hati-hati, sungguh azab Allah sangat pedih. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur terhadap nikmat Allah walaupun sedikit, kecil nikmat itu, kalau kamu bersyukur, maka nikmat itu akan bertambah banyak, kata Allah. Wala in kafartum, jika kamu ingkar, enggak mau bersyukur, sombong, walaupun nikmat itu besar, hebat, inna azabi la syadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, akan dicabut nikmat itu. Mungkin nikmatnya nggak berkurang, semuanya ada. Kata orang, wah bahagia banget dia, enak hidupnya, kata kita. Tapi apa terjadi ketika Allah mengazab orang tersebut? Maka nikmat yang banyak itu tidak bisa dinikmati. Ada yang sakit stroke, ya. Ada yang gagal ginjal, apalagi ada yang diabetes. Lalu apa artinya uang 1 miliar, 2 miliar tapi sakitan? Itu termasuk azab dari Allah Subhanahu wa taala. Betul jemaah? Yang penting nikmat kita sederhana, ala kadar tapi berkah. Ya. Enak. Bahagia rasanya. Syukur-syukur rezeki kita banyak dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Tapi yakinlah jamaah, menjadi orang kaya itu jauh lebih berat cobaannya daripada menjadi orang miskin. Betul jamaah? Benar. Jadi orang kaya itu ya Allah cobaannya berat sekali ya. Pengen ini, pengen itu, gak ada habisnya. Kadang makin kaya, hutangnya makin banyak, betul? Iya, memang begitu hukum dunia. Makin banyak pemasukan, makin banyak keinginan, gak ada habisnya. Makanya biasanya nih kalau orang udah kaya raya, gak jauh-jauh dari 3 itu loh. Harta, tahta, dan wanita itu nggak jauh-jauh tuh.
Mudah-mudahan ya. Seandainya kita kaya nih, kaya yang pandai bersyukur, jangan kaya yang serakah ya, yang tidak pandai bersyukur. Pokoknya ucapkan alhamdulillah terhadap nikmat-nikmat yang diberikan. Ini cara kita bersyukur yang paling mudah. Dan ini diingatkan kepada golongan Bani Israel, kalian jangan lupa diri. Nikmat-nikmat Allah sangat-sangat besar bila dibandingkan dengan umat-umat lainnya. Andalah Bani Israel yang memiliki nikmat yang sangat besar, maka banyaklah bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya, kita sama-sama bersyukur ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lega hati kita jemaah ya. Kita dapat nikmat sedikit atau banyak, ucapkan alhamdulillah. Umpamanya kita dapat gaji nih, dapat bonus, dapat gaji dari atasan atau dari suami ibu, ya jangan protes ya. Kok segini Pak? Jangan ya. Ucapkan alhamdulillah. Itu yang diberikan Allah kepada ibu-ibu. Sambut rezeki itu dengan penuh sukacita. Tunjukkan muka yang manis, muka bahagia, agar suaminya senang ya, agar suaminya makin semangat dalam mencari rezeki. Kadang jamaah maaf ya, ada ibu-ibu nggak pada bersyukur. Kok segini Pak? Itu kan, iya itu kan membuat kecewa itu suaminya. Jangan jamaah ya. Ingat, nikmat itu bukan dari suami. Ini nikmat dari Allah melalui tangan suami. Kalau kita bersyukur, satu saat nanti nikmat-nikmat tersebut akan bertambah. Kan yang penting apa? Badannya sehat, kemudian bisa ibadah, nggak cekcok, itu kan yang paling penting. Ya, jemaah ya. Daripada segala-galanya ada, setiap ketemu berantem, setiap ketemu nyewot. Jangan ya. Itu yang paling penting. Jadi penerimaan kita, hubungan komunikasi kita kepada sesama itu di atas segala-galanya, tidak bisa dihargai dengan emas permata. Betul jemaah? Sikap baik hati, senyum ramah, menerima apa adanya, bersyukur, itu adalah suatu cara untuk menjaga keharmonisan antara suami dan istri. Ngomong gampang, praktiknya susah. Makanya kita perlu belajar agar menjadi orang yang pandai bersyukur. Sungguh Allah telah melebihkan atas semua diri kalian dengan aneka kenikmatan, turun kitab dan kenabian. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Pantas Allah menegur orang-orang Bani Israel itu atas nikmat yang sangat besar yang diberikan dan tidak diberikan oleh umat-umat atau bangsa-bangsa apapun, bangsa-bangsa lain di dunia ini. Apa nikmat besar itu? Dua. Satu, diberikan kitab. Banyak kitab turun. Kemudian kedua, diutusnya para nabi. Dimulai dari Nabi Ibrahim, terus Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa,
Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Itu puluhan nabi, itu belasan nabi. Dan gak akan pernah ada pada umat-umat lain, bangsa-bangsa lain. Ini nikmat yang sangat besar. Bersyukur kalian diutus para nabi sekian banyak. Jangan memusuhi nabi, jangan membunuh nabi. Tapi rupa-rupanya mereka gak bersyukur. Nabinya dibenci, nabinya dimusuhi. Ya, nabinya dibunuh. Seperti Nabi Isa. Nabi Isa pun dirongrong ya. Dirongrong. Bekerja sama dengan tentara Romawi. Sehingga Allah menyelamatkan dengan mengangkat ke langit. Dan nabi-nabi yang lain pun ada yang mereka bunuh. Ya, nah banyaknya nabi diutus itu untuk menyelamatkan mereka karena bandelnya nggak ketulungan orang-orang Yahudi ini. Orang-orang Bani Israel yang dikatakan orang Yahudi. Ya. Jadi di antara keturunan Bani Israel itu ada keturunan Yahudi ya. Nama anaknya Yahudi, Yahuda. Ini yang suka bikin keonaran di atas muka bumi sampai sekarang ini. Ya, Israel ini seperti ini. Maka diutusnya para nabi itu untuk meluruskan kepribadian mereka yang salah. Menyelamatkan prinsip hidupnya yang salah. Penyembahan yang salah, keyakinan yang salah. Maka mestinya kalian semua bersyukur dengan datangnya para nabi. Jangan dimusuhi, jangan dibenci, jangan difitnah. Coba sekarang ini ya Allah, mungkin dari dulu kali sampai sekarang, Nabi kita Nabi Muhammad difitnah terus. Iya, difitnah terus Nabi kita. Qurannya diinjak-injak. Lagi marah ini, nabinya difitnah. Ya memang begitu. Watak-watak musuh-musuh Islam itu. Di antaranya orang-orang Yahudi, musuh-musuh Islam. Ingin melenyapkan ajaran Nabi kita, ingin melenyapkan Al-Quran. Semoga kita semuanya terus tegak dalam iman dan Islam. Jangan sampai kita membenci dan memusuhi Nabi. Tidak hanya itu, nabi-nabi tersebut juga dibekali dengan apa? Kitab suci. Apa? Taurat, Zabur dan Injil. Ya. Ada 3 kitab unggulan, Taurat, Zabur, Injil diturunkan. Pelajari jangan tinggalkan, jadikanlah sebagai pedoman. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bayangkan jamaah, dari kaum Bani Ismail, itu anak pertama Nabi Ibrahim, hanya melahirkan 1 nabi. Nabi apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 nabi doang. Dan kitabnya 1, yaitu Al-Quran. Sedangkan dari kaum Bani Israel, dari keturunan Ishak, nabinya banyak, kitabnya pun banyak. Nih saking sayangnya Allah kepada mereka. Apa tuh kitab-kitab besar yang diturunkan kepada mereka? Taurat, Zabur dan Injil. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Subhanallah, 3 kitab. Gimana gak hebat nih orang-orang Bani Israel. Nutup itu kedatangan nubuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ajarannya pun banyak dirubah-rubah. Ya, dalam kitab Injil umpamanya, seharusnya kan sama dengan kita. Babi hukumnya apa babi? Haram, tapi dirubah-rubah oleh mereka. Iya, babi halal. Ya.
Seharusnya anjing haram, dirubah-rubah anjing halal. Iya. Poligami boleh, malah dirubah-rubah nggak boleh katanya. Nah, begitu seenaknya merubah-rubah kitab tersebut. Nah, untung ada Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini meluruskan yang bengkok, menyempurnakan. Ya, membenarkan ajaran-ajaran yang suci baik dalam kitab Taurat, Zabur maupun Injil. Tapi ingatlah wahai kalian, ada kitab suci Al-Qur'an pada Muhammad diturunkan, berfungsi untuk membenarkan salatullah salamullah ala taha. Kan anak keturunan Bani Israel terus beranak pinak, terutama di daerah Israel itu beranak pinak. Bahkan orang Yahudi itu menyebar ke semua tempat, ke seluruh dunia. Kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat sudah tidak ada. Nggak tahu keasliannya di mana. Entah diumpetin, entah dibakar, nggak ngerti, nggak tahu di mana keaslinya. Susah nyarinya. Nah, ada Al-Qur'an untuk membenarkan kitab-kitab zaman dulu. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing nyari kitab jadul zaman dulu. Itu mah zaman mereka, zaman dulu. Ya zaman sekarang karena Nabi Muhammad diutus, ya pegang ini Quran. Makanya jangan heran dalam Al-Quran itu terus disebut ada kitab Injil, ya, ada kitab Taurat, ada kitab Zabur. Artinya apa? Isinya sama. Ya, untuk membenarkan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Juga berfungsi menguatkan akidah iman dan ketauhidan. Kaidah hukum disempurnakan, ibadah dan akhlak diutamakan. Salatullah ala taha. Kan isi kitab-kitab itu kan akidah, iman, tauhid, hukum, ibadah, akhlak. Ada 6 tuh. Isi kitab-kitab yang ada semuanya sama. Akidah, iman, tauhid, hukum, ibadah dan akhlak. Tapi yang paling sempurna, paling lengkap adalah Al-Quranul Karim. Kalau kitab-kitab sebelumnya itu berpusar kepada akidah, ya, mengajarkan keimanan dan ketauhidan bahwa yang berhak dan halal kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua para nabi mengajarkan tauhid, penyembahan hanya kepada Allah. Ini menyelamatkan keyakinan kita yang salah. Coba bayangkan jamaah, kalau Nabi nggak diutus kepada kita, kita bingung Tuhan kita siapa. Lalu cara menyembahnya bagaimana? Maka zaman-zaman dulu karena mereka belum tahu Islam, ya sembarangan nyembahnya. Tergantung apa yang diyakini, tergantung apa yang paling berkesan dan dianggap paling hebat. Ada yang menganggap matahari paling hebat, lalu disembahlah matahari. Ada yang menganggap bintang itu paling hebat, maka disembahlah bintang. Ada yang menganggap api paling hebat, maka disembahlah api. Bahkan konyolnya ada yang menyembah binatang. Betul ya? Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah jin, setan, dewa. Coba jemaah, kalau kita tidak diketahui siapa nabi kita, tidak diajarkan Islam kepada kita, mungkin kita masih jahiliyah ini,
Nggak serapi ini cara kita beribadah. Mungkin kita menyembah orang, mungkin kita menyembah pohon, mungkin kita menyembah tikus, mungkin kita menyembah sapi, mungkin kita menyembah dewa. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, dengan adanya Islam ini ya Allah, bahagia sekali kita. Diajarkan cara wudhu yang bagus, cara sholat yang bagus, ya kan? Ini alhamdulillah nikmat. Makanya dikatakan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Ini yang membuat kita nyaman dan bisa menghadapi apapun, tidak pusing hidup kita. Juga mengajarkan tentang iman. Kalau akidah itu ikatan batin, ikatan spiritual. Hanya Allah Tuhan kita. Iman itu kepercayaan. Kalau akidah itu ikatan. Ikatan batin, ikatan spiritual kepada Allah. Iman kepercayaan hanya kepada Allah. Ada 6 rukun iman kan? Apa tuh? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada, ini wajib hafal nih. Iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Juga ketauhidan. Ketauhidan itu hanya mengesahkan Allah. Gak boleh Allah diduakan. Gak boleh kita syirik. Gak boleh menyembah pohon. Gak boleh menyembah batu. Gak boleh menyembah jin setan. Gak boleh menyembah dajjal. Ya, gak boleh menyembah hewan. Ini kita jaga, kita pelihara. Jangan sampai kita jual ini. Jangan sampai kita murtad gara-gara kepepet gak punya duit. Mendingan kita mati melarat dalam iman dan Islam daripada kita kaya raya tapi kita syirik, mati dalam keadaan terkutuk ya. Selama-lamanya di neraka ya. Kalau sudah musyrik, syirik, tidak ada ampunannya. Juga diajarkan hukum-hukum Islam. Ada hukum Islam itu ada apa? Wajib, terus sunnah, haram, makruh, mubah. Ini hukum-hukum fikih. Dipelajari ini. Di banyak yang mesti kita pelajari. Supaya jelas. Supaya jelas status hukumnya. Ini halal apa haram? Ini sunnah apa makruh? Atau mubah? Maka kita perlu belajar ajaran agama kita, baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Juga tentang ibadah sholat. Juga akhlak, tentang perilaku yang baik, adab sopan santun. Semuanya diajarkan dalam agama kita, dalam kitab suci Al-Quran maupun hadis Nabi. Alhamdulillah. Semoga sedikit ini bisa menjadi suatu pencerahan bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas iman dan Islam kita. Ini yang paling penting. Setiap hari kita ingin iman Islam kita bertambah, amal soleh kita bertambah, sehingga kita nanti di akhir kehidupan kita Allah menganugerahkan kepada kita iman yang sempurna, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina ya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.